Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol mengenai evolusi molekuler. Nah, kami bertiga ini, saya sendiri Manisa Kherati, serta rekan saya Rusda Fata dan Safira Devni, akan membahas topik mengenai si evolusi molekuler ini menjadi beberapa subtopik. Nah, next. Okay, how and why have molecular sequences evolved to be the way they are? Kita akan menjawab pertanyaan ini dengan subtopik-subtopik yang akan kita obrolkan setelah ini. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu evolusi molekul. Next. Nah, A dan evolusi telah asal-usul manusia, hewan dan tumbuhan tingkat tinggi banyak dengan teknik analisis DNA mitokondria dengan pendekatan molekuler. Evolusi molekuler meliputi 4 bahasan utama, yaitu sebagai berikut: evolusi kimia, evolusi fisika, evolusi biologi, dan molekuler psikologi ini. Nah, yang saya bahas sekarang adalah evolusi fisika dan evolusi kimia. Nah, evolusi fisika menjelaskan peristiwa perkembangan dan pembentukan bumi, yang merupakan planet tempat tinggal makhluk hidup. Proses terbentuknya bumi tidak terlepas dari peristiwa pembentukan tata surya. Pembentukan alam semesta yang diawali dari peristiwa yang bernama Big Bang, yaitu peristiwa yang terjadi 20 miliar tahun. Sekitar 15 miliar tahun sesudah peristiwa tersebut, terbentuklah gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran gumpalan kabut tersebut memungkinkan bagian kecil dan ringan terlempar ke luar dan bagian besar berkumpul di pusat, membentuk cakram raksasa. Suatu saat yang gumpalan kabut raksasa meledak dengan dahsyat di luar angkasa, yang kemudian membentuk galaksi dan next. Oke, tadi kan itu evolusi fisika. Nah, sekarang itu evolusi kimia. Nah, gimana pula dengan evolusi kimia? Next. Nah, evolusi kimia menjelaskan tentang peristiwa perkembangan dan pembentukan atmosfer bumi, sintesis mikromolekul, makromolekul, serta penyebab dan efek perubahan pada molekul. Oke. Next, Shafira. Nah, kita kan tahu bumi itu ada melindungi, namanya yang disebut dengan atmosfer kan. Nah, gimana pembentukan dari si atmosfer ini? Nah, pembentukannya itu akan diceritakan oleh Shafira. Oke, baik. Kita masuk ke evolusi kimia, yaitu salah satu bahasan dalam evolusi kimia itu pembentukan atmosfer. Jadi atmosfer itu terdiri atas 3 kali pembentukan atau tahapan, yang di dalamnya ada beberapa step-step sebelum terbentuknya atmosfer kita yang sekarang, yaitu atmosfer tersier. Oke, pada awalnya bumi itu sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, yaitu pada atmosfer yang primer. Jadi pada awal terbentuknya atmosfer bumi itu hanya terdiri atas 2 gas, yaitu helium dan hidrogen. Helium dan hidrogen ini termasuk gas yang masanya ringan, jadi mudah hilang di luar angkasa, gitu ya teman-teman. Dan dia
karena mudah terbuang itu, makanya selanjutnya akan terbentuk yang namanya atmosfer sekunder gitu. Karena tidak mungkin suatu planet itu hanya terbentuk dari satu lapisan saja. Oke, lapisan sekunder. Pada awalnya, pada masa lampau itu terjadi aktivitas vulkanologi namanya, yaitu letusan gunung berapi di bumi, di planet kita, yang menyemburkan gas dan juga 95% terdiri atas uap air. Nah, sebagian besar gas vulkanik yang tersembur itu terdiri dari CO2, nitrogen, SO2, H2S, HCl, B2O3, elemen sulfur, dan masih banyak lagi. Nah, itu pada atmosfer yang sekunder ya, itu karena aktivitas vulkanologi. Kemudian pada awal mula atau asal mula kehidupan itu terjadi pada pembentukan atmosfer yang tersier. Atmosfer tersier ini gas yang terdapat pada lapisan atmosfer ini yaitu ada metana, amoniak, gas yang tereduksi serta komponen dasar misalnya nitrogen, tiruan argon, xenon dan lain-lain. Pada atmosfer inilah akan terbentuknya kehidupan, yaitu ditandai dengan adanya oksigen. Yang teori ini akan lebih lanjut dijelaskan oleh Iqmanisa tentang teori oparin. Oke, move slide-nya, Syafira. Oke, tadi kan udah dijelaskan ya teman-teman mengenai gimana sih pembentukan si atmosfer tadi kan. Nah, jadi berangkat dari si terbentuknya atmosfer tersier, nah disitulah menjadi asal mula dari kehidupan. Nah, sebelum si teori oparin ini menjadi teori, awalnya kan hipotesis kan dulu yang dibentuk. Nah, jadi awalnya si oparin ini dan juga ada Halden namanya. Namun mereka secara terpisah mengemukakan pendapat mereka. Nah, jadi pada awalnya itu senyawa sederhana yang terdapat pada atmosfer ditambah dengan energi yang berasal dari kilat dan radiasi sinar UV membentuk senyawa organik. Nah, kan si senyawa sederhana ini kan nggak sedikit kan ya, ada banyak. Nah, tentu si senyawa organik yang terbentuk juga banyak. Nah, si senyawa organik yang banyak ini akhirnya membentuk timbunan senyawa organik. Nah, si Halden tadi kan ada dua tuh, ada si oparin dan Halden. Nah, yang si Halden menyatakan samudra awal merupakan larutan molekul organik. Nah, jadi si timbunan senyawa organik ini membentuk larutan larutan molekul organik di samudra. Nah, ini juga dikenal dengan subpurba atau subprimordial. Jadi si statement subpurba atau subprimordial itu dinyatakan oleh Halden. Oke. Oke guys, maaf terjadi sedikit kendala. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan udah terbentuk timbunan senyawa organik sehingga terbentuknya lautan subpurba tadi. Nah, si subpurba ini memiliki kemampuan dan sifat-sifat sebagai berikut. Itu memiliki sejenis membran yang mampu memisahkan ikatan kompleks yang terbentuk dengan molekul organik yang terdapat di sekelilingnya. Selanjutnya memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengeluarkan molekul dari dan ke sekelilingnya. Selanjutnya memiliki kemampuan untuk memanfaatkan molekul yang diserap sesuai dengan pola-pola
ikatan di dalamnya, mempunyai kemampuan untuk memisahkan bagian-bagian dari ikatan-ikatannya. Nah, itu sifat-sifat atau kemampuan dari si subpurba tadi. Oke, next. Oke. Awalnya kan tadi kan ada yang tadi itu kan masih berupa hipotesis, sebelum jadi teori kan masih berupa hipotesis, hipotesis oparin. Nah, selanjutnya si hipotesis dari si oparin ini diuji oleh si Stanley Miller dan Harold Urey. Nah, mereka menguji hipotesis ini, hipotesis dari si oparin dan Haldane ini dengan menciptakan kondisi laboratorium yang sebanding dengan kondisi di bumi pada awalnya. Jadi berangkat dari hasil uji hipotesis tersebut, maka terbentuklah teori oparin. Jadi dari uji hipotesis tadi itu mendapatkan hasil yang sesuai dengan hipotesis yang disampaikan oleh si oparin dan Haldane. Jadi akhirnya terbentuklah teori oparin. Oke, next. Oke, nah ini ada ilustrasi percobaan Miller dari si Stanley Miller dan si Harold Urey. Nah, dapat kita boleh dibantu dengan gambar ini merupakan ilustrasi dari percobaan Miller. Nah, boleh dibantu dengan kursornya. Nah, yang itu kan ada air, water. Nah, si water ini akan menghasilkan uap air. Nah, terus naik ke atas, terus sampailah di semacam bola atau ya bola bisa dibilang bola lah. Di dalam bola tersebut terdapat metana dan amonia. Terus juga dikasih elektroda dua sumber elektroda sebagai sumber energi dari percobaan si Miller ini. Nah, setelah itu ditemukanlah hasil si senyawa organik. Akhirnya, maka si percobaan Miller ini, ya Miller dan Harold Urey ini sesuai dengan hipotesis yang disampaikan oleh si Oparin dan Haldane. Oke, sekian mengenai evolusi kimia. Selanjutnya itu evolusi makromolekul. Nah, evolusi makromolekul ini akan diceritakan oleh Safira Devin kepada. Oke lah, next. Oke, setelah kita berbicara tentang evolusi fisika dan kimia, di sana telah terbentuk ya namanya senyawa sederhana telah ada, terus senyawa sederhana itu nanti juga berkembang jadi senyawa organik dan segala macam. Ada evolusi makromolekul namanya, yang mana pembentukan molekul itu pada organisme diawali dengan pembentukan makromolekul. Peristiwa pembentukan makromolekul itu dimulai dari polimerisasi monomer menjadi makromolekul, dan terakhir itu pembentukan atau pembuatan gen baru atau gen pertama pada masa lampau atau yang disebut juga dikenal dengan gen purba ya. Oke, kita bahas satu-satu. Polimerisasi monomer menjadi molekul biologis. Oke, polimerisasi polimer itu sama dengan makromolekul. Nah, makromolekul itu contohnya apa? Seperti protein. Protein itu termasuk polimer atau makromolekul. Nah, polimerisasi monomer ini menjadi molekul biologis umumnya melepaskan air. Penyusunan makromolekul seperti protein dan asam nukleat itu membutuhkan energi yang tinggi untuk membentuk suatu ikatan dan melepaskan air. Namun energi yang digunakan untuk melepaskan air tersebut itu pada masa dahulu tidak sama dengan fosfat berenergi tinggi yang digunakan sel-sel modern pada saat sekarang ya. Nah, itu masih itu pada masa lampau. Nah, selanjutnya
ada aktivitas enzim dalam proteinoid acak. Tadi disebutkan bahwa makromolekul contohnya yaitu protein ya. Protein itu terdiri atas asam amino. Nah, asam amino yang tersebar secara acak itulah yang disebut dengan proteinoid atau rangkaian asam amino acak pada polimer protein purba. Nah, proteinoid yang dikembangkan di laboratorium dalam simulasi kondisi bumi masa lampau menunjukkan aktivitas enzimatik yang sederhana. Nah, jadi aktivitas enzim dalam proteinoid itu terbukti setelah adanya perlakuan laboratorium berupa simulasi pada kondisi masa lampau begitu. Jadi proteinoid atau asam amino secara acak dari makromolekul protein tersebut diletakkan atau ditaruh disimulasikan pada masa lampau. Jadi di situ ketahuan adanya aktivitas enzimatik pada proteinoid acak tersebut. Jadi dia tidak hanya sekedar molekul atau makromolekul atau proteinoid saja, tetapi dia terjadi aktivitas enzimatik juga di sana. Nah, sekitar 50% dari enzim masa kini itu mengandung logam sebagai kofaktornya. Jadi dulu itu contohnya ya, tembaga akan memicu reaksi antara berbagai asam amino dan reaksi reduksi oksidasi yang difasilitasi oleh besi atau Fe. Ion logam berfungsi untuk membantu penguraian ATP yang akan menjadi polimer asam nukleat dan pembawa energi. Nah, asam nukleat itu kan awalnya atau makromolekul gitu. Jadi dia pada awalnya itu terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Dan sebagian besar enzim pada masa kini pun memiliki atom seng atau Zn pada kofaktornya. Nah, setelah ketahuan tuh ada makromolekul, terus di situ juga ada aktivitas enzimatik pada proteinoidnya. Nah, di situ juga ketahuan tuh adanya pembentukan materi genetik. Kita ketahui kan, materi genetik itu terdiri atas RNA dan DNA. Tetapi ahli evolusi memperkirakan bahwa RNA lah molekul kehidupan pertama yang muncul di bumi. Molekul RNA itu diperkirakan merupakan molekul enzim primordial purba pada sistem kehidupan primitif. Jadi tadi udah dibahas ya, subpurba tadi di lautan. Jadi di sana juga ada materi genetik, awalnya itu ada RNA. Nah, juga dari protein tadi, karena kita ketahui bahwa enzim itu juga dari protein dan segala macam ya. Nah, selain itu molekul RNA memiliki kemampuan merakit dan menduplikasi dirinya sendiri dalam kondisi bumi di masa lampau. Jadi dia lebih primitif gitu dari DNA. Terus juga ada materi genetik DNA. Informasi genetik pada makhluk hidup umumnya berupa DNA karena molekul DNA mempunyai struktur yang lebih stabil dibandingkan RNA. Jadi perkembangannya itu nanti ada RNA dan itu cikal bakalnya, terus ada DNA yang lebih stabil gitu untuk struktur dari materi genetik tersebut. Dan kemudian karena sudah diketahui itu ada materi genetik DNA, RNA, terus ada sekuen protein. Sekuen protein ini memiliki adanya persamaan gitu. Sekuen protein antar organisme yang berbeda, yang memungkinkan ahli evolusi untuk membuat atau mengkonstruksi sebuah pohon evolusi. Nanti juga akan dijelaskan nanti di evolusi filogeni gitu ya. Nah, variasi dari sekuen protein ini terbentuk karena adanya evolusi dari gen. Evolusi dari gen yang udah terbentuk tadi. Jadi evolusi gen terjadi terkait juga dengan perubahan fungsi yang dilihat dari sekuen-sekuen protein yang berbeda antar organisme itu. Nah, dari sekuen protein itu lanjut ke pembuatan gen baru atau gen pertama atau gen purba namanya melalui duplikasi. Nah, gen baru dapat terbentuk melalui duplikasi gen dengan terjadinya mutasi pada segmen DNA yang membawa beberapa gen maupun gen keseluruhan. Nah, kita ketahui gen itu memiliki sifat normal
duplikasi gitu kan. Nah, jadi salinan asli materi genetik itu disimpan oleh gen dan salinan yang lain itu dibiarkan bebas bermutasi. Nah, kita kasih contoh yaitu globin. Globin itu termasuk protein yang mana globin itu adalah nenek moyangnya dari hemoglobin dan mioglobin. Jadi globin itu duplikat aslinya gitu. Dia salinan aslinya, tetapi mengalami mutasi karena adanya perubahan fungsi. Nah, misalnya kita kasih contoh globin menjadi hemoglobin itu di jaringan darah gitu, dan menjadi mioglobin di jaringan otot. Dia memiliki sekuen yang ada persamaannya, tetapi karena diketahui secara fakta gitu di alam, kita dapati bahwa protein atau gen-gen itu berduplikasi dan bermutasi dan berubah fungsinya gitu dari salinan atau duplikat aslinya. Oke, sekian pembahasan kita tentang evolusi molekuler. Cukup ya, Cah? Oke, cukuplah. Mohon maaf ya teman-teman apabila terdengar suara-suara yang cukup mengganggu. Mohon dimaafkan. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum.